Jadi saya sudah membagi dan mempersiapkan bahan dan sebenarnya bahannya secara tersirat maupun tersurat sudah kami sampaikan di berbagai waktu ketika kami melakukan sosialisasi. Jadi kalau secara materi kami sudah siap dan ini bukan hal yang baru bagi saya pribadi. Saya sudah berkali-kali menjadi pendamping utama untuk calon presiden, bahkan 5 kali untuk debat, sehingga saya memahami tentang persiapan untuk debat. Dan saya sudah berdiskusi dengan Bang Dul dan juga dengan tim, ya intinya kami siap. Tapi yang jelas secara khusus, tadi kan disebut mengenai elektabilitas, dari hasil survei berbagai lembaga tinggi menunjukkan bahwa tren saya dan Bang Dul ini terus naik. Hari ini saya juga membaca Carta Politika telah menyampaikan hasil survei yang terakhir yang dilakukan tanggal 19 sampai 21 September, artinya kurang lebih 10 hari yang lalu. Kami sekarang berada di angka 36,5. Buat saya pribadi itu mengejutkan ya. Dari 0 nggak sampai 3 minggu, sekarang udah di 36,5. Mudah-mudahan kalau dipotret per hari ini tanggal 3 Oktober kondisinya juga sudah berbeda lagi. Tapi itulah kenapa kemudian kami setiap hari berkeliling sampai dengan 10-11 titik. Oke Mas, ini terkait konsep misalkan dari minggu itu kan terkait dengan penguatan SDM dan juga transformasi digital. Nah ini seperti apa Mas? Jadi yang utama adalah memang sudah waktunya Jakarta sistem digital ini tidak hanya diomongkan tetapi betul-betul diterapkan, termasuk saya secara terbuka sudah menyampaikan contoh yang ada untuk rekrutmen orang mau membuka lapangan kerja harus digital dan harus pakai jaki, nggak bisa lagi dengan jackpreneur. Kemudian juga saya akan mendorong yang namanya work from everywhere. Bisa kerja dimanapun, karena saya sudah membuktikan di kantor saya, di Kementerian Sekretaris Kabinet, ternyata produktivitasnya malah naik tinggi. Jadi saya sudah membuktikan, termasuk hal-hal yang lainnya. Sehingga dengan demikian, bagi saya pribadi, persiapan itu sudah ada. Nanti apa yang menjadi pertanyaan baik itu panelis maupun calon yang berkompetisi tentunya kami siap. Ya. Mas Pram, tadi di awal-awal masa kampanye ini giat sekali datang ke Habib atau ke tokoh agama. Kenapa itu menjadi penting? Kalau melihat Jakarta mau tidak mau maka peran tokoh-tokoh agama itu menjadi penting. Dan saya bukan hanya sekedar ke Habib dan Kiai, saya juga akan berkunjung ke tokoh-tokoh agama lainnya. Bagi saya sama aja, karena seperti yang saya sampaikan, kunjungan ini harus merata. Dan saya juga sudah membuat program untuk itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, saya juga akan datang ke kelompok-kelompok komunitas, masyarakat Betawi, masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, Batak, Minang, dan sebagainya. Anak-anak muda, dan ini nanti saya juga punya, habis ini punya program oleh anak saya juga nggak tahu kenapa kalau programnya oleh anak itu malah nggak boleh bawa media gitu. Karena Gen Z ini ya cara dia berpikir ya kita ikuti aja. Kalau untuk pertemuan dengan Habib Rizik apakah sudah ada wacana? Habib Rizik saya dapat informasi sedang umroh, kita doakan umrohnya mabrur. Amin, amin. Ya, terima kasih ya Mas. Pekerjaan tidak dibatasi ya Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dari keluarga yang dari dulu sangat sederhana. Maju, kemudian juga pembentukan tim pemenangan program visi, misi dan seterusnya tidak kalah dengan yang lain, bahkan kita di depan. Ini artinya Bung Laude dan teman-teman sekalian, saya serius untuk memenangkan pertarungan ini dan saya mohon disupport, saya mohon didukung. Kalau kemudian saya bisa mendapatkan amanah ini, saya berjanji terutama untuk masyarakat yang di bawah. Karena bagi saya orang-orang yang sudah berkecukupan, yang sudah mampu, mereka punya jalan sendiri untuk menyelesaikan persoalannya. Tetapi bagi warga yang tidak mampu, warga yang kurang mampu, sudah saatnya negara hadir, pemimpin hadir untuk menyelesaikan persoalan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tim pemenangan, kalau Jakarta Ayo, anu dulu, Bang Laude dulu. Bang Laude dulu yang
punya tuan rumah. Siap. Gimana? Gimana Bang, aspirasi apa yang tadi langsung diberikan langsung pada Mas Bram? Ya, kan begini, pemimpin itu, entah itu bupati, gubernur, yang paling sangat terasa, yang paling sangat merasakan tentang kebijakannya itu adalah masyarakat menengah ke bawah, terutama masyarakat miskin. Dan itu semua bisa dibawa oleh ideologi pemimpinnya. Nah, kami kemudian dalam penelusuran menemukan Mas Pram lah yang menjadi tempat kami menitipkan harapan pasca tidak majunya Mas Anies di Pilkada DKI Jakarta. Kami menemukan bahwa harapan-harapan yang selama ini kita perjuangkan lewat Mas Anies, ini bisa kita titipkan ke Mas Pram. Tentu atas dasar ideologi, ya kita baca dari visi misinya, kita diskusi dengan beliau, ya kemudian kita baca melalui sikap, ya melalui pernyataan-pernyataan di media dalam bulan-bulan terakhir ini. Katakanlah bagaimana pernyataan beliau tentang penyelesaian masalah Kampung Bayam, tentang penyelesaian masalah KJS, ya KJP, kemudian kartu lansia, tentang penataan rumah-rumah kampung-kampung di Kota Jakarta, ya tentang penyelesaian masalah JIS dan lain sebagainya. Ini semua membuat ketertarikan kami sebagai relawan untuk berjuang bersama memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Kita ke isu selanjutnya Pak. Ini kan sudah semakin dekat untuk debat. Bapak sudah kampanye muter-muter begitu ya, dan elektabilitas semakin naik. Nah ini kan untuk debat tanggal 6 ini adalah debat pertama. Apa Pak harapannya dan persiapan apa yang sudah dilakukan? Jadi saya sudah membagi dan mempersiapkan bahan, dan sebenarnya bahannya secara tersirat maupun tersurat sudah kami sampaikan di berbagai waktu ketika kami melakukan sosialisasi. Jadi kalau secara materi kami sudah siap, dan ini bukan hal yang baru bagi saya pribadi. Saya sudah berkali-kali menjadi pendamping utama untuk calon presiden, bahkan 5 kali untuk debat, sehingga saya memahami tentang persiapan untuk debat. Dan saya sudah berdiskusi dengan Bang Dul dan juga dengan tim, ya intinya kami siap. Tapi yang jelas secara khusus, tadi kan disebut mengenai elektabilitas, dari hasil survei berbagai lembaga tinggi menunjukkan bahwa tren saya dan Bang Dul ini